Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami berada di tempat ini. Kami berada di gereja Pentakosta Manabuli Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu memberkati kami di tempat ini. Setiap orang datang ke tempat ini rindu akan firman-Mu Tuhan, rindu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami memiliki kerinduan yang luar biasa. Isi roh kami dengan penuh Tuhan, dan kami mengerti maksud dan makna tujuan hidup kami Tuhan. Ketika kami ada di dunia ini memiliki arti yang besar. Kami memiliki menjadi gambaran Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami setiap di tempat ini Engkau memberkati firman-Mu yang luar biasa. Kami tidak tahu apa permasalahan dan persoalan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan firman Engkau meneguhkan mereka, menguatkan hati mereka. Kami percaya setiap orang dapat disembuhkan dari sakit penyakit apapun dalam dirinya Tuhan. Kami serahkan hari ini mulut bibir hamba-Mu dalam berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang Kau sampaikan dengan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Mari saudara-saudara kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita mengucapkan amin. Mari saudara duduk, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh bukan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biasa di Pentakosta kita haleluya, puji Tuhan. Semangatnya luar biasa ya. Kita percaya di tempat ini semangat gereja Pentakosta luar biasa. Ya, yang bergembala di sini sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Ada muda-mudi juga semangat ya. Dan juga saya lihat ada ibu kita semuanya, ibu-ibu di sini yang diberkati Tuhan, tetap semangat ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya. Oh, ya. Jadi kita hari ini mau berbicara. Tadi pagi saya bicara hati di gereja kita di sana ya. Mungkin ada yang sudah mengikuti. Karena ini penting sekali yang harus saya sampaikan. Kenapa? Hati ini merupakan dasar kita sebagai umat Tuhan untuk bisa beribadah, saudara. Jadi kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dari pagi saya sampaikan bahwa kita ini adalah dari debu dan tanah, saudara. Ya, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa kita dari debu dan tanah, dan kita lebihnya apa? Kita dititipkan roh, ruah. Ya, jadi ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, debu dan tanah, kita masuk ke dalam tanah. Tapi roh kita bersama-sama Tuhan. Tapi yang paling penting ketika bicara debu dan tanah, binatang juga dibuat diciptakan Tuhan oleh dari tanah. Kejadian 2 ayat 19. Perbedaannya adalah roh. Tapi artinya kita sama-sama memiliki emosi, marah, sifat-sifat yang ada hampir sama, tapi bedanya roh. Nah, tapi untuk bisa beribadah dengan Tuhan, pertama jiwa kita ini, tubuh kita ini harus benar-benar sehat, termasuk hati kita. Jadi kalau hati kita nggak sehat, saudara-saudara nggak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Sulit. Orang yang di rumah sakit jiwa itu sulit berhubungan dengan Tuhan. Betul?
Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kunci kita adalah hati, saudara. Ketika dunia ini persoalan, perkelahian, keributan di negara-negara mana, Soviet apapun itu peristiwa di mana hati ya, karena hati ingin menguasai. Jadi makanya selalu mengingatkan kita, Alkitab mengatakan kepada kita, hati kita harus kita jaga dengan baik. Kita langsung masuk ke firman Tuhan. Di sini saya bicara menjaga hati dan menguji diri kita sendiri. Kita masuk ke Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada 3 kata di situ, jagalah hatimu. Jagalah artinya menjaga hati kita. Kedua adalah segala kewaspadaan. Arti waspada itu kita harus benar-benar menjaganya, jangan sampai terganggu. Betul ya? Jiwa ini hati ini betul-betul harus kita jaga, karena disitulah ada kehidupan. Kalau enggak, hati saudara hancur, matilah saudara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya bilang, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu itu menentukan jalan hidupmu kemana, saudara-saudara. Ya, kehidupan saudara berantakan atau nggak berantakan itu berasal dari hati saudara. Maka dari itu mungkin saya bacakan dalam bahasa Batak, karena ini memang singkat, saya bisa cepat. Amsal 4 ayat 23 ya. Amsal 4 ayat siang salut siang doang kumondang jaga roham asyad idorwa akamual kamuluan. Amin. Jadi kita harus menjaga roh kita ya, saudara yang dikasih. Kenapa itu? Karena kita tahu secara medis, tadi saya sudah sampaikan ya, di awal itu ya, bahwa mengenai hati ini benar-benar tersimpan di balik tulang rusuk kita, ya, supaya dia diprotek. Kalau itu karena dibilang hati itu bisa berbahaya sekali, saudara, karena hati itu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, membersihkan darah, menyimpan cadangan energi dan memproduksi zat yang dibutuhkan. Jadi fungsinya hati ini banyak sekali. Jadi fungsi hati itu betul-betul memiliki menyaring semuanya. Artinya hati ini secara medis pun itu menyaring. Jadi hati kita ini pun untuk menyaring. Jadi ketika hati kita pun, dari hati kita timbul berbagai macam pikiran. Nah, makanya dari itu saudara, ketika hati kita rusak, ketika hati kita hancur, rusaklah pikiran kita, drop kita, penyakit datang ke dalam kehidupan kita. Betul? Kita tidak bisa beribadah. Karena ini kunci sekali, saudara. Setiap saat kita beribadah, ini yang pertama saya sampaikan. Karena kunci beribadah, terutama juga kita anak-anak muda juga, hati itu, apalagi emosional ya, hati itu betul-betul kita jaga. Ya, kenapa dijaga? Karena kalau hati ini dicemari oleh dosa, dikacaukan oleh dosa, hati ini kita buat seperti permata yang kita jaga. Katanya juga seperti kebun anggur, kita jaga hati ini. Pelihara hati nurani supaya tidak tercemar. Jauhkan pikiran-pikiran buruk, mempertahankan pikiran-pikiran yang baik. Itu menjaga hati secara manusia. Ada banyak cara untuk menjaga sesuatu dengan ketekunan. Ya, Alkitab menyatakan untuk menjaga mata, menjaga lidah, menjaga kaki. Ketika Ayub 31 katakan menjaga mata. Mazmur 34 ayat 14 katakan menjaga lidah. Pengkhotbah 5 ayat 1 katakan menjaga kaki. Tapi dari semua itu yang paling penting menjaga hati. Amin. Haleluya. Apa kata Yesus tentang hati? Karena Yesus sendiri memberikan wasiat bagi kita, mengingatkan kita tentang hati. Makanya kata Yesus dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ya, ada juga harus belajar nih mengenai hati, ini penting. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Karena Kristen itu belajar bagaimana kita hidup memiliki hati yang dimiliki Kristus. Makanya pertama-tama kita sebagai, kalau kita kaitkan dengan mempelai Tuhan, kita akan masuk dari Yerusalem baru, betul ya? Artinya tujuan kita ke Yerusalem baru. Tapi Yesus mengingatkan waktu dia ada di dunia ini, makanya dia mengingatkan mengenai ini. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan
paling ujang kebebalan. Ayat 23 ini intinya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ingat, Yesus mengingatkan ini menajiskan semua ini, saudara. Karena kita manusia ini manusia sekali ini. Ya, artinya segala pikiran-pikiran jahat ini sudah Tuhan ingatkan bagi kita. Ya, kenapa Yesus mengingatkan itu? Agar kita semua sampai kepada Yerusalem baru. Ya, ketika saudara masih menyimpan berbagai masalah dalam hati saudara, saudara tidak akan sampai kepada Yerusalem baru. Ketika konteks bicara Yerusalem baru, mungkin saya bacakan sedikit tentang Yerusalem baru. Orang yang layak ke dalam Yerusalem baru adalah, mari kita baca di Wahyu ya, Wahyu 21 ayat 27. Ini kita bicara tentang orang yang layak masuk ke Yerusalem baru. Tetapi orang yang melakukan hal-hal yang menjijikan atau yang berdusta, sikapnya apapun yang najis sekali-sekali tidak akan masuk ke dalamnya. Yang akan masuk adalah orang yang tertulis dalam buku orang hidup, buku anak domba itu. Artinya sikapnya apapun yang najis sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi makanya Yesus mengingatkan hal-hal yang menajiskan itu apa? Ini pikiran-pikiran jahat. Pertama yang disampaikan adalah pikiran jahat, saudara. Kenapa pikiran jahat? Pikiran jahat ini akar dari persoalan. Makanya disebutkan dari hati keluar pikiran jahat, saudara. Karena merupakan sumber dari segala perbuatan kita adalah pikiran jahat, ya. Jadi saudara, ketika hati saudara tidak saudara jaga, ada timbul keserakahan dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Ini namanya pleonexia, keinginan berlebihan ya, tidak pernah puas saudara. Ya, saudara harus memiliki kepuasan dalam hati saudara. Ya, jangan saudara tidak pernah puas, karena kalau saudara tidak pernah puas dalam hidup saudara, saudara akan bawa itu terus dalam pikiran saudara, dalam hati. Karena apa yang dalam hati saudara, ketika kepuasan saudara akan ada dalam hati saudara, tak bisa tidur. Betul kan? Saudara tidak bisa berdoa, sulit berdoa karena saudara tidak bisa menyelesaikan persoalan saudara, karena saudara tidak merasa tidak puas. Saudara harus menyelesaikan persoalan saudara, menyelesaikan hati saudara ketika berhubungan dengan Tuhan. Itu sulit. Jadi kita, apa yang terjadi ketika kita sulit, Tuhan pun tahu. Makanya Tuhan menurunkan kita menolong. Makanya ada kaitan, saling keterkaitan dalam firman Tuhan itu, sehingga kita dimampukan. Ya, ketika anak-anak Tuhan berbicara kepuasan dalam hidupnya, itu berbicara mengenai bagaimana kita mengikuti Kristus, cara hidup Kristus, hati Kristus. Yang kedua, itu bicara kedengkian ya, saudara yang terkasih. Ketika Yesus bicara kedengkian, ini hal yang najis yang Tuhan tidak layak bagi Yerusalem baru. Ketika orang bicara kejahatan, itu bicara kedengkian. Kedengkian itu apa? Ketika kita belajar dari Kain dan Habel, bagaimana kedengkian. Tapi ketika orang kejahatan ini masih Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, saudara. Seperti kejahatan, kedengkian, kebencian yang jahat ini karena muncul dari kemarahan kita. Ketika kita marah sekali, saudara. Kejadian 4 ayat 6-7 mengungkapkan bagaimana peristiwa Kain dan Habel. Kain diberi kesempatan untuk tersenyum dari kemarahannya, tapi Kain tidak bisa menahan dari emosinya, marahnya dari hatinya, sehingga dia membunuh si Habel. Apa yang terjadi? Dia tidak luput dari dosa. Jadi dia seharusnya masih punya kesempatan. Saudara, sekalipun saudara dalam marah apapun, Tuhan masih memberi kesempatan saudara untuk menyadarkan diri saudara tidak marah. Amin. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya bisa lebih marah sama dia. Karena kalau saudara simpan dan masuk ke dendam dalam diri saudara, itu sulit saudara. Ini adalah kenajisan bagi Tuhan. Nah, yang keempat ini adalah bicara kelicikan, saudara. Kelicikan ini bagi anak-anak Tuhan berdaya orang, ya, mencoba orang lain, yang untuk kepentingan diri sendiri itu nggak boleh. Jadi apa adanya. Jadi jangan jadi orang yang licik. Itu yang tidak boleh, karena kelicikan itu ialah kejahatan yang ditutupi. Jadi kejahatan tidak kelihatan,
Nah, apa yang terjadi ketika saya tadi ceritakan bagaimana bangsa orang Farisi berusaha menjebak Tuhan seolah-olah baik, tapi sebenarnya nggak baik. Jadi hati-hati saudara ya. Saudara itu kalau baik benar-benar baik dan benar, jangan hanya pura-pura baik. Amin. Jadi kalian harus benar-benar membantu satu sama lain. Jadi tidak ada kelicikan di antara kita. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan ingatkan orang ini tidak layak di Yerusalem baru. Kelima, ini bicara hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu ini ya terutama anak muda harus bisa menahan diri. Dan juga kita jelas tahu bahwa bagaimana kita menahan diri. Alkitab berkata, kalian tahu ajaran jangan berzina apapun itu. Yang sifatnya Matius 5:27 kalau kita baca, kita harus bisa menahan diri, jangan berzina, jangan berpikiran kotor, apapun itu harus kita buang dalam pikiran kita, dari hati kita. Amin. Nah, keenam, ini ketujuh sebenarnya. Kita bicara iri hati. Tuhan Yesus bicara iri hati. Kenapa? Iri hati ini juga kayak mengadil. Dan juga cerita tentang Yusuf. Ya, ketika Yusuf dibuang karena mereka melihat Yusuf lebih ganteng. Ya, Yusuf paling disayang sama Yakub. Mereka buang. Jadi di dalam keluarga itu biasanya memang begitu. Timbul rasa iri hati ya. Kok dia lebih disayang? Kok dia lebih ini? Kok dia lebih itu? Hati-hati saudara. Kecil-kecil apapun itu saudara buang itu. Yang tinggalkan, jangan hati-hati juga tinggalkan iri hati. Misalnya dia punya baju yang lebih bagus, langsung iri hati, jangan. Malah kita bilang, bagus sekali baju kita, jadi berkat bagi dia. Amin. Jangan kita dengan berpura kita lihat, aku harus iri hati, itu berbahaya bagi diri kita. Ya, karena itu tidak layak di Yerusalem baru bagi orang-orang baru. Makanya ketika kita bicara kekristenan, kita sudah melepaskan semua iri hati dalam diri kita. Amin. Sebenarnya, aku nggak pernah iri hati. Tanpa sadar kita semua memiliki sifat hati yang seperti itu. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita melihat, kita menonton aja tuh. Kalau kita lihat orang sekarang kan banyak TV-TV itu, misalnya kayak artis-artis itu menunjukkan kekayaan. Kita nggak ada itu, nggak ada. Itu menunjukkan iri hati kita. Sebenarnya biarin aja dia menunjukkan kekayaan, nggak ada persoalan. Tapi kita jangan terjebak dengan cara perilaku seperti itu. Perilaku dunia, kita hanya belajar seperti inilah orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu aja, tapi jangan kita bilang itu dalam hati aja. Artinya kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak masuk dalam kenajisan, yaitu bentuk iri hati. Ketujuh, kedelapan ya, kesombongan, hyperhania, yaitu sombong, meninggikan diri melebihi orang lain dan memandang orang lain rendah dan hina. Saudara yang terkasih, ada juga ibu-ibu, kita harus melepaskan yang namanya kesombongan. Ini paling penting, ini nomor urutan yang hampir akhir ya. Kesombongan ini adalah kunci ya bagi kita, karena ketika kita bicara kesombongan, hati kita sombong, kita tidak pernah menilai hasil kerja kita. Betul? Jadi yang kita nilai orang lain aja, kerja kita nggak pernah kita nilai. Betul? Makanya Tuhan paling parah, Yesus bilang ini nggak layak masuk surga, karena isi hatinya cuma menyombongkan dirinya, aku lebih hebat dari dia. Tapi dia tidak mau. Kita yang paling penting berbuat ya saudara ya, yang dikasih dia, jangan merendahkan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain kita hargai. Amin. Apalagi dalam bidang kerohanian, tadi saya sudah sampaikan, tingkat kerohanian semua level kita nggak tahu siapa yang akan sampai duluan. Artinya kita tidak tahu bagaimana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Artinya setiap orang di tempat kita, jangan kita menyombongkan diri kita sendiri. Aku lebih banyak, lebih tahu aku. Artinya ketika kita bicara kesombongan ini kita bawa sampai kita di dalam hidup kita. Terus kalau kita tidak melepaskannya dari diri kita, saudara, sifat kesombongan ini sering terjadi bagi kita tanpa kita sadari dari hati kecil kita. Amin. Jadi Tuhan tidak mau orang-orang yang sombong itu masuk ke Yerusalem baru, tidak layak. Ketika Yesus katakan dia sebagai manusia, dia turun sebagai Allah, turun sebagai manusia, melepaskan kealahannya, menjadi manusia, itu sakit. Artinya kenapa? Ketika kita bicara perjanjian lama, Allah begitu hebatnya menghantam semua perbuatan dosa manusia. Tapi ketika di perjanjian baru, Tuhan begitu mengasihi kita,
dan tinggal bagaimana kita bersikap. Makanya dari itu dia mengajarkan kita untuk tidak sombong, saudara. Amin. Kalaupun kita berprestasi, itu Tuhan yang memberikan bagi kita. Ya, kerja punya itu semua gak ada kerja Tuhan itu. Saudara, Tuhan, saudara tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi kesombongan itu Tuhan paling benci dengan kesombongan dan tidak layak masuk. Itu merupakan tidak layak dalam ke Yerusalem baru. Ke-9 atau ke-8 dan ini kebebalan, saudara. Kalau bicara kebebalan itu adalah bicara lebih parah dari kesombongan, kebodohan. Ya, kalau bicara kesombongan itu kita itu bicara tentang kebodohan, berbicara dan bertindak. Ya, jadi ketika orang bebal itu orang yang dikasih tahu tidak mau tahu. Ya, artinya tidak mau belajar. Jadi ketika orang bebal, ketika kita menjadi orang yang bebal, kita tidak mau bersikap luhur. Maka ketika Yesaya 32 berkata, orang bebal tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur. Ya, Yesaya 32 nanti bisa di rumah. Siapa orang yang berbudi luhur? Orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Artinya orang yang lurus, orang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan jadi orang bebal. Makanya ketika hati kita hati bebal, tidak mau menerima, itu kita sudah tahu bahwa dia bukan merupakan bagian daripada rencana Tuhan untuk masuk Yerusalem baru. Amin. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga hati itu artinya menguji semua pekerjaan kita, menguji diri kita sendiri. Apakah kita layak di hadapan Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi ketika saudara sudah melepaskan semua yang namanya kesombongan, iri hati, dan saudara boleh bilang sekarang saya nggak pernah cemburu, nggak pernah iri hati. Tapi tanpa saudara sadari, saudara akan mengalami sedikit demi sedikit. Pasti saudara akan mengalami. Tapi ketika saudara mengalami itu, Tuhan mengatakan kita harus melihat diri kita, menguji diri kita. Amin. Kita minta Roh Kudus untuk terus membantu kita, untuk kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita lihat di Galatia 6 ayat 4. Apa katanya di situ? Baiklah, Galatia 6 ayat 4. Udah ya? Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Jadi saudara harus menguji pekerjaan saudara sendiri, melihat apakah saudara layak. Nah, itu yang paling penting. Ketika saudara sudah bisa menguji pekerjaan, saudara bisa merefleksikan diri saudara. Amin. Karena refleksi saudara itu adalah cerminan. Ya, hati saudara itu adalah cerminan dari manusia itu sendiri. Kita dikehendaki Tuhan untuk memiliki hati bersih agar layak sampai pada Yerusalem baru tadi. Maka dari itu kita menjadi manusia baru, memastikan segala sesuatu yang duniawi, apa yang hidup kita yang lama kita tinggalkan, kita baharui terus. Amin. Saudara yang terkasih, hati ini menjadi penting dalam hidup kita. Ketika kita di masa kita tidak melepaskan segala kebencian, kemarahan, kebodohan, iri hati, saudara akan bawa itu sampai usia saudara sampai tua nanti. Ya, saudara harus melepaskan itu. Karena kita kenapa? Karena kita orang-orang yang hidup, kita hidup dari roh Allah. Ya, artinya tubuh kita akan masuk ke tanah, tapi roh kita akan ada di sana. Makanya daripada itu Tuhan mengharapkan kita diselamatkan agar kita tidak najis. Ya, ingat tadi ayat 23 katakan apa katanya? Semua hal-hal jahat yang tadi saya sampaikan itu timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi saudara boleh ikuti aturan, tapi ketika saudara memiliki yang najis seperti hati keserakahan, kejahatan, kelicikan, apapun itu yang tadi disampaikan, itu kesombongan, itu menajiskan di hadapan Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara, Tuhan itu melihat hati saudara, ya. Jadi bukan lagi melihat tampilan saudara seolah-olah Tuhan itu paling benci orang munafik, ya. Jadi kelihatannya manis, tapi dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan iri hati, kesombongan. Tuhan tidak lihat casing, Tuhan melihat isinya, konten itu apa.
Ya, jadi ketika hatinya kita tak perlu kelihatan ini alim sekali, enggak, tapi Tuhan mau melihat isi hatinya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesombongan. Semua itu tergantung dari kita, dan kita berharap minta kepada Tuhan. Ya, jadi kita tak akan mungkin kita mampukan sendiri, tapi kita minta kepada Tuhan. Apa katanya dalam 1 Samuel 16 ayat 7? Manusia melihat rupa, 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Untuk menuju ruang maha suci Allah, kita hidup kudus dan tidak memiliki kenajisan dalam diri kita. Minta Roh Kudus untuk terus menuntun kita, untuk hati kita terjaga sampai dengan kedatangannya kembali. Haleluya. Saya tidak terlalu lama saudara dikasihi karena mengejar waktu. Makanya dari itu kita buka Amsal 27 ayat 19. Mari kita sama-sama bacakan. Mari sama-sama kita bacakan ini. Ketika kalimat manusianya kita katakan kami, ya, nah, saya. Amsal 27 ayat 19. Mari sama-sama kita semua dapat ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati kami mencerminkan diri kami. Amin. Kita ulang lagi, biar semangat nih. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati kami mencerminkan diri kami. Amin. Saudara yang terkasih, kita percaya Tuhanlah yang melayakkan kita. Kita percaya Tuhan memberikan hati yang luar biasa bagi kita. Tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tuhanlah yang menilai hati kita ya saudara yang terkasih ya. Jadi kita percaya ketika hati kita sudah melepaskan kesombongan, iri hati, segala macam itu Tuhan, kebencian apapun itu, kejahatan dalam pikiran kita, pikiran-pikiran jahat, kita percaya Tuhan melepaskan daripada kita. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilaimu. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
siap untuk mendoakan kembali. Kami bersama hambanya Bapak Pendeta Edgar akan mendoakan. Silakan boleh maju ke depan. Mohon kemuliaan Tuhan. Iya, silakan. Bapak Ibu mungkin punya hati yang kecewa kepada suami, kepada istri. Mohon hati yang baik supaya bisa mengampuni. Maka Tuhan akan menolong engkau. Sebagai kaum muda, mahasiswa, kau disakiti hati orang lain. Jangan mau kau terluka. Kau rugi sendiri. Tuhan melihatkan tangan kita. Cukup ini saja, silakan kami beri kesempatan. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat tidak tetap setia. Aku lihat kepadamu yang tak pernah Haleluya. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan hati yang baik, hati yang terluka Kau buang dari hatinya, dan dia memiliki hati-hati yang melukai orang lain. Tuhan sehatkan dia, tubuh fisiknya, sehingga dia sehat. Tuhan menolong dia, Tuhan beri kasih Allah, memiliki hati yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku lihat kepadamu yang tak pernah ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat dia, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat firman yang besar. Kau berikan kami hari ini hati yang baru. Bukan hati yang melukai, tapi hati yang memberkati. Bukan melukai dan tidak akan terlukai, karena Tuhan mengasihi. Tolong setiap kami yang bersyukur mengangkat tangan kepada Engkau, dan biarlah kami boleh dengan hati yang dipulihkan, kami sehat, kami memiliki pikiran yang baik, dan kami akan terus maju ya Tuhan, berjuang dalam hidup terlebih dengan hati. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan bersekutu bersama perjuangan suci Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan ambil tubuh darah Kristus sementara kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Masih dari surga memenuhi tempat.